Selamat siang Ibu Kiki dan teman-teman Kasih. Kami dari kelompok A bersama saya Morris Montera, Dionysius, Asia, Matthew, dan Alvaro mempresentasikan pengaruh media sosial sebagai ketertarikan membeli produk terhadap mahasiswa UPH. Next. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langsung seberapa berpengaruhnya media sosial terhadap minat beli para mahasiswa terhadap barang yang ada di e-commerce. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dan kami menggunakan survei sebagai metode pilihannya. Dan hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antar media sosial dengan minat beli konsumen pada penelitian sangat signifikan terhadap minat beli. Pengaruh pada minat beli yaitu sebesar 0,815, yang artinya tinggi rendahnya minat beli yaitu 81,5%, yang dipengaruhi oleh sosial media, dan 18,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian ini juga menyarankan agar konsumen dapat berbelanja hanya dengan menggunakan gadget dengan membuka aplikasi seperti Tokopedia, Shopee, dan aplikasi e-commerce lainnya yang terpercaya dan akan lebih bisa mempermudah konsumen untuk dapat berbelanja. Di zaman sekarang, sosial media sudah sangat berkembang pesat. Bahkan di Indonesia pun sudah sangat maju. Berbagai tren baru menjadikan sosial media menjadi suatu hal yang sangat menarik dan membuat orang tertarik untuk memasuki dan mengikutinya. Dan melalui sosial media, masyarakat di Indonesia bisa berbelanja meskipun hanya dalam rumah dengan menggunakan e-commerce. Dan sekarang ini semakin banyak pengguna internet yang membuka bisnis perdagangan secara online di e-commerce yang ada. E-commerce ini adalah tempat untuk menjual atau membeli barang atau jasa melalui sosial media. Dengan canggihnya, teknologi di zaman sekarang membuat para pengguna sosial media membuka ladang bisnis mereka, walaupun hanya dalam rumah saja. Melalui e-commerce, pengguna sosial media dapat dimudahkan untuk mengetahui informasi terkait toko-toko online yang menjual suatu barang. Biasanya sebelum konsumen membeli barang, mereka akan mencari informasi mengenai produk yang diinginkan, ataupun produk terkait seperti harganya, merek, kualitasnya, dan bahan-bahan yang digunakan. Next. Contoh kasus, pada tahun 2018 mulai muncul toko-toko yang menggunakan media sosial sebagai platform untuk berjualan. Contohnya Instagram. Tidak disangka bahwa banyak sekali pengguna Instagram yang tertarik dengan penjualan di platform tersebut. Hingga Instagram memberikan data bahwa platform mereka menghasilkan total transaksi mencapai 6,8 triliun pada tahun itu. Instagram menjadi salah satu platform jual beli yang tidak mau kalah saing. Mereka meningkatkan kinerja platform mereka dengan memberikan fungsi baru yang memudahkan pengguna untuk membuat toko online mereka sendiri dan tidak ada biaya yang dibutuhkan jika ingin membuat toko atau online shop sendiri di Instagram. Seiring berjalannya waktu, berdirilah sebuah aplikasi baru bernama TikTok. TikTok ini merupakan aplikasi yang menampilkan bermacam-macam video dan juga bisa digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa di platform tersebut. Hal yang menguntungkan dari mempromosikan barang atau jasa di TikTok adalah bisa memberikan testimoni secara langsung di kolom komentar demi meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap barang atau jasa yang dipromosikan. Video-video promosi mereka pun juga bisa mudah dilihat dan diketahui oleh banyak orang jika video mereka viral atau yang biasanya disebut masuk FYP. Salah satu faktor yang membuat maraknya berbelanja online adalah wabah corona yang terjadi sekarang ini. Dampak dari hal tersebut membuat banyak orang terpaksa untuk berbelanja melalui online shop. Nah, dampak dari corona ini pun membuat orang-orang bekerja di rumah saja sehingga orang akan merasa bosan dan membuat mereka menghabiskan waktunya untuk bermain media sosial dan mengakibatkan banyak interaksi di media sosial. Pada kesempatan inilah para pebisnis online mulai naik. Mereka mulai mempromosikan barang atau jasa mereka di media sosial dengan cara-cara yang sudah kami jelaskan sebelumnya, dan dengan kejadian ini pun membuat banyak toko-toko offline di mall atau tempat lainnya berpindah untuk mempromosikan dan menjual dagangannya di media sosial. Next. Hasil penelitian kelompok A mengatakan penelitian terhadap pengaruh sosial media sebagai media promosi, dan melalui beberapa pengaruh hal tersebut atas ketertarikan para pengguna sosial media untuk membeli barang atau jasa yang dipromosikan. Target utama dari penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi dari UPH. Dan data-data yang kami kumpulkan sudah valid dari 76 mahasiswa dan mahasiswi yang berbeda. Next. Dari hasil survei ini kita dapat melihat dari pertanyaan pertama, yaitu apakah Anda pernah menggunakan aplikasi berbelanja online. Kemudian pertanyaan yang kedua, seberapa sering Anda menggunakan aplikasi berbelanja online.
Dari dua pertanyaan awal menunjukkan bahwa 97,4% mahasiswa dan mahasiswi manajemen UPH sudah pernah memakai aplikasi berbelanja online. Untuk pertanyaan yang kedua, dapat kita lihat bahwa 39,5% sering menggunakan aplikasi berbelanja online, dan sisanya tetap menggunakan juga walaupun jarang. Pertanyaan yang ketiga dan keempat yaitu apakah media sosial berpengaruh untuk menarik minat beli Anda dalam berbelanja online? Dan juga media sosial apa yang membuat Anda tertarik untuk berbelanja online? Untuk pertanyaan yang ketiga, bisa dilihat juga bahwa 90,8% orang setuju bahwa sosial media bisa mempengaruhi mereka untuk membeli produk atau jasa yang dijual. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya iklan-iklan yang terus lewat agar kita sebagai pemakai sosial media dapat tertarik untuk berbelanja secara online. Apalagi di zaman sekarang, sudah sangat mudah jika kita ingin berbelanja secara online. Dan seperti yang kita lihat pada pertanyaan yang keempat, bahwa Instagram dan TikTok adalah dua platform yang paling besar untuk memikat daya tarik mereka agar membeli barang atau jasa yang dipromosikan. Kekurangan. Walaupun promosi di sosial media sangat membawa banyak dan dampak positif, tetapi hal itu tidak lepas dari dampak negatifnya. Seperti contohnya yaitu kita tidak bisa melihat barang secara langsung dan hal ini dapat meragukan konsumen. Lalu ditautkan juga akan terjadi penipuan. Karena seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini sangatlah sering terjadi penipuan dan hal ini membuat beberapa orang was-was sehingga sulit mempercayai apa yang telah dipromosikan oleh orang tersebut. Lalu mengapa mahasiswa yang dijadikan tujuan penelitian? Hal ini berkaitan dengan perilaku konsumen. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang banyak bisnis online yang menjual kebutuhan anak muda, dan hal ini sepertinya sangat difokuskan pada kalangan mahasiswa. Mahasiswa berada di umur yang menjadi penengah, antara remaja dan juga dewasa, dan mahasiswa sendiri membutuhkan banyak barang-barang yang diperlukan. Seorang penjual produk harus melihat dan mempelajari perilaku konsumen sebagai target pasar mereka, dan rata-rata mereka menggunakan mahasiswa sebagai target pasar. Mahasiswa dapat menggunakan konsumen yang paling berpengaruh karena mereka juga dapat memasarkan barang tersebut kepada teman-temannya jika barang itu bagus ataupun barang itu memiliki dampak yang positif kepada penggunanya. Sehingga pemilik produk seperti mendapatkan pengiklanan tanpa harus membayarnya. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan.